Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana, Mas Rosuryo? Mas Roy nuduh saya? Enggak. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Enggak, saya tanya dulu. Tadi Bapak salah terima. Bukan, ini Mbak tadi Tisa mengatakan Bapak saya menjawab bisa adu domba. pertanyaannya Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tisa. saya Mbak Tisa. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat Siapa? kabar media. Enggak, siapa tadi? Ini kan ya. Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah iya salah. Oke. Salah ngomong, Anda nggak boleh bohong loh. Si goblok. Oh, si goblok. 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 Percayakah Anda bahwa Jokowi itu memalsukan ijazah? Jokowi mungkin pesen ijazah asli, mungkin pesen dia. Tapi yang pesenannya ngasihkan yang palsu. Maksudnya gimana? Nggak usah lagi lah diundang orang-orang begini. Nggak akan mau dia mengakuin kesalahannya. Dia terlalu berkelit terus dengan ilmiah, dengan kesarjanaan dia. Ih capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si maling panci ya, yang semakin kesini semakin terdesak. Dan semua bacotannya semakin kesini semakin banyak yang mengcounternya. Ya tetapi bukan si panci, kalau tidak berkilah dan berdalih mutar-mutar kayak gasing. Mencari pembenaran ya kan untuk menyelamatkan dirinya. Jadi teman-teman ya, di sebuah podcast ya, si panci ini dicecar ya oleh lawan diskusinya yaitu Pak Arianto tentang tuduhannya bahwa penasihat Polri tersebut katanya telah mengadu domba, ya kan? Seperti biasa si panci mengelak ketika ditanya, "Siapa yang mengadu domba?" katanya Pak Arianto, ya. "Apakah Anda menuduh saya mengadu domba?" "Oh, tidak ya," katanya ya. Intinya ya media online yang menulisnya lah yang bohong, karena pernyataan bahwa Pak Arianto mengadu domba itu dimuat dalam sebuah media ya. Dan narasumbernya itu di situ tertulis kutipannya di media tersebut adalah si panci. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana, Mas Rosuryo? Mas Roy nuduh saya? Enggak. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Enggak, saya tanya dulu. Tadi Bapak salah terima. Bukan, ini Mbak tadi Tisa mengatakan saya Bapak menjawab bisa adu domba. pertanyaannya Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tisa. saya Kayaknya Anda salah terima. Ya macam kayak gini lah, ya kan? Mana ada yang namanya skripsi itu di sampulnya bertulisan tesis. Ditanyalah sama Yakub Hasibuan. Itu skripsinya siapa? Apakah skripsinya Jokowi? Oh bukan, itu skripsinya yang lain. Coba cek ya kan, skripsinya yang lain yang mana? Pasti dia nggak punya. Kenapa? Karena dia cuma asal bacot aja, ya kan? Semuanya seperti itu. Ketika sudah jelas-jelas dia terdesak, pasti dia beralibi, berdalih, menampik, ales ya kan, menghindar dan lain sebagainya. Lari dari tanggung jawab, ngacir lah, ya kan? Iya, cari kambing hitam. Nah, termasuk yang barusan, ya kan? Anda salah menerima katanya. Oke, coba kita lihat lagi teman-teman ya dalam versi yang lebih lengkap lah begitu, lebih panjang ya durasinya. Ini dia. Mbak Tisa. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat kabar media. Enggak, siapa tadi? Ini kan ya. Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah iya salah. Oke. Salah ngomong, Anda nggak boleh bohong loh.
Anda pernah bohong laporan LHKPN? Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Pak. Cuplik Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut Yang Pak Arianto. dilaporkan sama itu. Pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. terbiasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan, kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga Bang. sebagai Sabar Bang. provokator. Sabar Anda Bang. provokator. Kami akan Arianto tadi juga mengatakan bahwa soal kasus ijazah palsu ini Mas Roy Suryo bersama dengan kawan-kawan ini ingin melakukan adu domba, ingin membuat terjadi pecah belah masyarakat. Apa dasarnya? Termasuk juga harus kita komentari bahwa ada dugaan surat kabar kedaulatan rakyat itu juga jangan-jangan surat kabar reproduksi dibuat ulang nggak asli. Saya balik bertanya ya. Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana Mas Roy Mas Suryo? Roy nuduh saya? Enggak. Saya tanya dulu. Kayaknya Saya salah tanya terima. dulu. Enggak, saya tanya dulu. Tadi Bapak, saya bilang, Bapak salah terima. bukan ini Mbak tadi Tisa mengatakan Bapak saya menjawab menuduh saya adu pertanyaannya domba. Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tisa. saya nggak jelas. Iya. Mbak Tifa, Mbak Tisa. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat Siapa? kabar media. Enggak siapa tadi? Cuplikannya, Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah iya salah. Oke, Saya salah oke. ngomong Mbak Anda nggak Tifa. boleh bohong loh. Anda pernah bohong Aku laporan jangan LHKPN? sini ya. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Ada Pak. cuplikan informasinya yang bisa Iya, didengar. Pak. Ini Iya, Pak. terbukti. Pak Tifa ya. LHKPN nggak pernah bohong, jangan bohong lagi, Pak, di sini, Saya Pak. begini. Oke. Jangan bohong lagi, Pak. Cuplikannya Ini apa? saya Lihat cuplikannya apa? dari Tolong dibaca. tribunnews.com Supaya saya nggak salah. bacakan. Roy Ya. Suryo menyindir penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal kasus Itu ijazah. medianya tolong Oke, dipanggil. kita dengarkan dulu. Kita makanya dengarkan saya dulu. tanya, Pak. Iya. Kita dengarkan Nah, dulu. jangan- Jadi bukan kita dari juga saya. Marah-marah ngomong dulu. berdasarkan Bukan dari saya, hasil Pak. Jangan sombong informasi sekali, Pak. ijazah Bapak itu Joko terlalu Widodo. sombong. Roy tampaknya ketakutan dengan bocoran Arianto Sutadi Ini kan media yang soal nuduh kayak jumlah gitu. tersangka di kasus ijazah Jokowi itu. Ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi itu merupakan upaya adu domba. Medianya mana, Pak? Teman-teman nih, Bang Roy Suryo. Silakan itu. Tribunnews. Oke. Oke, Buka, Tribunnews. sudah berkali-kali, Pak. Kita Ya panggil itu silakan Tribunnews. aja. Nah juga tadi Iya. udah Mungkin teman-teman Iya, bisa Tribunnews ikutan yang juga dipanggil karena Tribunnews kita sering banget menghadirkan streaming. informasi dan data sudah kita lihat dulu Pak Ya. Arianto. Ya. Makanya malam hari ini kita ingin konfirmasi ke Pak Arianto Ya. Sutadi. Makanya saya balik bertanya. Apakah ada? Bapak bertanya. Saya bertanya jawab kan di saya sini. tanya siapa yang nuduh saya itu ngadu Nah, domba. kalau di tulisan ini, itu Pak Roy Suryo. ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi merupakan upaya adu domba. Silakan ditanggapi. Ya. Itu kan pernyataan apa koran ya ngomong Ya, itu. Tribunnews. Yang bersangkutan sekarang saya tunjuk ini tidak Ya. ngaku kan? Ya Berat- enggak, ini palsu, Ya Pak. makanya itu kan tidak Iya. ngaku kan? Iya. Berarti kan yang Bukan ngadu tidak domba. ngaku, tidak pernah. Jadi yang ngadu domba itu ya tribun itu. Nah, ya, setuju, Pak. Nah, Setuju. kalau begitu Itu oke. jawaban Ya, dalam sebuah video dengan durasi yang lebih panjang kita bisa mendapatkan sebuah perspektif yang lebih luas gitu. Dari sini saya juga semakin gimana ya? Bukan hanya saya tidak hanya ingin mengomentari si Panci ya, tapi saya juga ingin mengomentari si hostnya. Dari sini saya menduga ya, karena saya juga seorang mantan jurnalis, saya mengerti kode etik jurnalistik begitu. Ini kok saya melihat adanya keberpihakan, ya, adanya keberpihakan host ini ya kan kepada si Panci. Dari mananya Bang tadi ketika Bapak Arianto itu mencecar hostnya, ya kan? Kemudian hostnya mengatakan bahwa ini ada media yang menulis gitu loh, bahwa memang Bapak Arianto ini mengadu domba, ada media yang menulis. Lah, padahal di media tersebut ya kan tertulis bahwa yang menyebut Pak Arianto ini mengadu domba adalah si Panji gitu loh. Jadi sebetulnya nggak bisa kita ya kan menjadikan media itu sebagai kambing hitam. Nah, dengan mengatakan, oh siapa bilang saya mengadu domba ibaratnya media loh. Media ini ya kan menulis berdasarkan narasumber, pernyataan seorang narasumber, dan narasumbernya di situ adalah si Panci. Kalau memang ya kan
apa namanya, si Panji tidak pernah mengatakan itu, seharusnya nggak perlu ditanyakan, ya kan? Nggak perlu ditanyakan oleh si host. Kenapa? Ya karena jelas-jelas si Panji tidak pernah menuduh, tidak pernah memberikan pernyataan bahwa Pak Arianto melakukan adu domba. Ngapain ditanyakan juga oleh si host? Dan si host berlindung di balik media tersebut. Nah, gimana ceritanya? Aduh, kentara sekali. Lanjut. Si goblok, oh, si goblok, si goblok, oh, si goblok, si goblok, oh, si goblok, si goblok, oh, si goblok. Hahaha. Tolong abaikan teman-teman ya antara suara latarnya tadi orang yang nyanyi nggak jelas ya dengan gambar atau foto yang menjadi background ya video barusan ya. Foto hanya pelengkap ya, tidak ada hubungan antara backsoundnya tadi dengan foto yang kita saksikan ya. Cuma terkait fotonya saya juga tertarik gitu. Itu kok memang itu cacing atau gimana? Yang namanya cacingan itu di perut ya kan, ini kok di kepala sih? Hah? Ini berdasarkan penelitian ahli digital forensik ya kan dari planet Pluto, fix itu adalah cacing. Lanjut. Percayakah Anda bahwa Jokowi itu memalsukan ijazah? Jokowi mungkin pesen ijazah asli, mungkin pesen dia. Tapi yang pesenannya ngasihkan yang palsu. Maksudnya gimana? Iya kan? Coba bayangin. Pernyataan seperti ini, masihkah Anda percaya bahwa ini orang tidak pernah menuduh Pak Jokowi, tidak memfitnah Pak Jokowi? Katanya kami hanya menanyakan sebagai seorang akademisi, sebagai seorang peneliti. Peneliti apaan? Orang kamu nggak jelas, ha? Akademisi apaan? Emangnya orang lulus kuliah langsung semua bisa disebut akademisi? Akademisi itu adalah orang, ya kan, yang pendek kata gitu ya, kuliah sampai S1, S2, S3, setelah lulus dia tetap ya kan, kalau dalam Islam itu mengamalkan ilmu pengetahuannya yang dia pelajari di bangku sekolah tadi ya, sampai di perguruan tinggi tadi, itu disebut akademisi. Tapi kalau sudah lulus macam saya ini, lulus kuliah habis itu nyangkul ibaratnya, ya nggak bisa lah disebut akademisi. Aduh ya, udah jelas ya. Ini nanti kalau dipersoalkan pasti dia mengelak bahwa dia tidak pernah menghina, menuduh, memfitnah Pak Jokowi. Padahal udah jelas-jelas ya kan apa yang disampaikan oleh si Panci barusan. Lanjut. Tangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Assalamualaikum, izin state ya. Benar tuh Pak, telusuri terus Pak Kapolda, tolonglah dinaikkan ya kan. NM aja bisa dipenjerong, begitu dilaporin langsung dipenjara. Kok yang ini susah banget. Lagi satu ya, mohon surat terbuka untuk Season TV. Nggak usah lagi lah diundang orang-orang begini. Nggak akan mau dia mengakuin kesalahannya. Dia terlalu berkelit terus dengan ilmiah, dengan kesarjanaan dia. Capek. Jadi kita pun neti, tak usah kita terpancing. Nggak usah kita komentarkan mau apa. Tetap aja Rosuryo kami di belakangmu membela. Nggak usah kita ange. Nggak usah kita like komentar kayak gitu. Tambah senang dia dibuatnya komentar kayak gitu. Itulah mau mereka biar rusuh negara ini. Ya kan? Tolong ya Pak Kolda. Ya betul ya, sebetulnya makanya kan saya kemarin ngomong apa sih Bang, ngomongin pendapatnya netizen barusan ya. Di bagian tengah tadi kan netizen ini juga menyinggung bahwa seharusnya stasiun televisi itu selektif lah dalam menghadirkan narasumber. Saya sependapat gitu loh. Masa sih media nasional ya, televisi swasta, kelasnya nasional, masa nggak bisa membedakan narasumber yang benar-benar kredibel dengan narasumber karbitan yang memang dicetak begitu loh. Saya yakin mereka mengerti ya kan, walaupun saya seorang seorang mantan jurnalis tingkat daerah ya kan, saya juga mengerti begitu loh bagaimana narasumber yang kredibel. Kan narasumber harus berimbang Bang. Iya memang betul ya kan. Tapi keberimbangan itu bukan berarti tolok ukurnya cuma yang penting beda gitu loh.
ya kan? Ini kan yang penting beda. Ada yang menyebut ijazah Pak Jokowi asli, ada yang menyebut palsu. Nah, ini yang penting beda, ya kan? Ya cari yang menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, cari orang yang kredibel gitu loh. Jangan asal. Aduh, lanjut. Kalau yang dicari bukan fakta hukum, hanya bicara mengenai asumsi-asumsi yang terus dinarasikan lagi, sehingga pada satu titik oleh kelompoknya dianggap sebagai kebenaran, dan yang meyakini bahwa semua informasi media sosial adalah informasi yang sebenar-benarnya, ya itulah targetnya gitu loh. Jadi karena mencari opini publik, ya kita secara waras akan bilang bahwa ini sih tujuannya politik gitu loh. Nggak ada yang lain. Yang di atas menikmatin peperangan ini, ngebangun opini publik, diterima oleh kalangan yang memang hanya melihat media sosial adalah satu-satunya sumber informasi kebenaran. Parah ya. Jadi ngebangun narasi tentang orang, fitnah tentang orang, itu dianggap kebenaran hanya untuk membangun opini publik. Hati-hati loh ya. Selamat pagi. Kalau bukan fakta hukum, hanya membangun narasi dari asumsi, artinya apa dong? Siapa yang waraskah? Bukan begitu pertanyaannya. Siapa yang tidak waraskah? Begitu, ya kan? Yang tidak waras ya golongan mereka lah. Ya mana ada para ternak Mulyono nggak waras. Orang semuanya sudah jelas ya kan. Ijazah yang mengetahui asli dan palsu itu kan pihak yang menerbitkan. Udah selesai di situ. Kalau memang kalian punya bukti, ya tunjukkan buktinya, bukan sekedar bacot aja gitu loh, membangun narasi di sana sini ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.